kan. Sekolah Dan tidak pakai sepatu, jadi pakai Iya. sendal. Iya, saya nyeker terus bang. Kadang nggak pakai sendal. Sekolah nyeker. Merdeka, Indonesia pasti maju, Indonesia pasti bisa. Halo sahabat Erlangga, ketemu lagi di Talkshow Digital bersama penerbit Erlangga. Kali ini berbeda ya, karena memang pada kesempatan talkshow kali ini kita dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Walaupun mungkin saat ini Indonesia dalam situasi yang luar biasa, dalam kondisi ada pandemi COVID, namun itu tidak boleh meruntuhkan semangat kita harus tetap semangat, dan kita juga harus tetap yakin bahwa Indonesia pasti bisa melalui ini dengan baik, dan Indonesia pasti bisa bangkit kembali. Nah, di hari ini untuk merayakan 75 tahun kemerdekaan Indonesia, kita akan berbincang-bincang dengan seorang sosok muda yang kalau mungkin bisa disebut juga sebagai salah satu pahlawan ya, dengan caranya sendiri mengharumkan nama Indonesia di dunia olahraga. Ya. Kita hari ini akan bicara dengan siapa, Bang? Lalu Zohri, Bang Lalu Zohri yang dikenal dengan nama Bang Lalu. Semangat pagi Bang Lalu. Selamat pagi bang. Kebetulan saya adalah sangat penggemar olahraga lari ya. Sebenarnya baru-baru saja saya suka maraton. Kayaknya sekarang di Jakarta, di mana-mana semua juga pada lagi suka olahraga ya. Dengan keadaan PSBB atau pandemi ini, semuanya jadi berusaha untuk membangkitkan kesehatan tubuh. Banyak yang beli sepeda baru. Tapi kalau saya passionnya di lari. Oke, Bang Lalu nih, perkenalkan dulu nih, nama saya Fikri Somya Dewi, biasa dipanggil Fikri, dan ini rekan saya, Bang Raja. Nah, Halo Bang Raja. Halo Bang Lalu. Ya, sebelum kita mulai nih, kita bacakan dulu ya profil singkat dari Lalu M. Zohri. Lalu Muhammad Zohri atau akrab disapa dengan Lalu adalah pemuda asal Karangpangsor, pemenang Lombok Utara. Betul ya Bang Lalu ya. Nah, sejak usia dini hingga SMP, Lalu justru gemar sekali bermain sepak bola. Tapi siapa sangka kedepannya kemudian Lalu bertransformasi menjadi juara dunia junior atletik cabang lari 100 meter di tahun 2018. Lalu berhasil meraih medali emas dan menjadi juara dunia pada kejuaraan dunia atletik junior 2018 yang berlangsung di Finlandia dengan catatan waktu 10,18 detik. Wah, cepet banget nih ya. Pada saat itu Lalu mengalahkan dua pelari Amerika Serikat, yaitu Anthony Schwartz dan Eric Harrison. Nah, ini hebat sekali. Lalu tanpa menunggu lama lagi, mari kita mulai ngobrol-ngobrol dengan Bang Lalu ini. Saya sih terus terang ya Bang Raja ya, gak kebayang bisa lari secepat Bang Lalu ini gitu ya. Secara kalau buat lari biasa aja susah gitu. Nah, cuman Bang Lalu ini seorang sprinter andalan Indonesia. Nah, kita mungkin bisa ngobrol-ngobrol dulu nih, obrolan kita kali ini kejuaraan dunia U20 di Finlandia 2018. Mungkin gimana nih ceritanya bisa lolos ke kejuaraan dunia U20 di Finlandia ini, dan mungkin ada cerita yang menarik gitu, dan apa saja sih syarat-syaratnya sampai bisa masuk ke kejuaraan dunia tersebut Bang Lalu? Dulu sebelum kejuaraan dunia sih memang saya ikut kejuaraan Asia dulu di Jepang, di Gifu. Dan alhamdulillah di Gifu saya dapat juara 1 dengan catatan waktu 10,221 kalau nggak salah, dan itu pun dengan lari segitu saya bisa lolos dan bisa ngikutin kejuaraan dunia sih. Terus kira-kira waktu itu apa aja sih, ada nggak kisah-kisah unik nih Bang Lalu sampai bisa tembus, kan jauh banget nih dari Lombok bisa sampai ke Finlandia. Waktu itu dimulainya dari apa ya sampai bisa tembus ke Finlandia ini? Ya memang saya dilihat dari pertama kan kejuaraan nasional tingkat provinsi sih. Itu saya dilihat prestasinya bagus pas kejuaraan di Papua. Dan akhirnya saya dipanggil ke Platnas, latihan di Platnas, dan latihannya keras juga. Dan saya tetap semangat
menjalani latihan di Jakarta dan akhirnya perjuangan saya nggak sia-sia lah. Wah, luar biasa sekali. Ini kejuaraan dunia yang pertama yang diikuti oleh Lalu. Dulu memang sempat 2017 kalau nggak salah, itu memang ada dulu kejuaraan dunia di Kenya. Oh gitu. 2012. Waktu dengan 200 meter tapi dulu. Tapi nggak tahu dulu mungkin nggak jadi dan akhirnya 2 orang yang berangkat. Oh gitu. Jadi berarti waktu 2012 mau ke Kenya itu batal gitu ya akhirnya ya Lalu ya. 2017 kalau nggak salah. Oh 2017. 2017. Oke. Nah waktu pergi ke Finlandia ini nih Bang Raja ya. Sebenarnya Bang Lalu ini menargetkan apa sih? Ada target jadi juara nggak? Atau mungkin sebenarnya udah deh ikut lomba aja nih yang penting berpartisipasi. Ada nggak target saya harus jadi juara 1 gitu? Memang dulu sebelum saya berangkat ke kejuaraan dunia, memang pas latihan saya dikasih tahu sama ibu pelatih saya, bro katanya insya Allah kamu bisa juara dunia katanya. Cuman ya PB Pasi maksudnya dengan kondisi saya dulu, saya nggak lemahnya di start block. Nah, PB Pasi ngirim saya ke sana ke kejuaraan dunia itu nggak ada target sama sekali. Start block tuh starting ya, pas lagi Iya, 3, yang 2, di 1 awal. go gitu ya di awal ya. Oke. Ya saya baca itu mengenai itu ya. Nggak ada nggak ada target lah sama sekali di sana. Cuman ya kalau saya sih ya pesannya almarhum Pak Bob Hasan sih memang ya udah cari pengalaman aja lah katanya, nggak usah mikirin juara, kamu nggak juara nggak apa-apa juga katanya, yang penting pengalaman gitu sih. Lalu apa tuh yang akhirnya menjadi pemicu gitu sampai wah nih akhirnya malahan justru Bang Lalu ini malah jadi juara gitu di situ. Padahal kan targetnya tadinya cuman cari Ikut pengalaman serta, aja. cari pengalaman. Itu ada berapa Ya, hit ya? Kalau nggak salah Bang, ada beberapa hit lah itu pasti ya. Hit 1, hit 2, hit 3, ada berapa hit tuh untuk masuk sampai ke finalnya? 3 hit. Kalau itu sih yang pertama kan ini babak semifinal dan final. Udah Nah, gitu. saya percaya diri bahwa kan di babak saya kan pertama tuh. Nah, terus semifinal saya kedua, saya kalah sama siapa namanya tuh yang Amerika, pelari Amerika yang lebih tinggi tuh. Dan akhirnya saya masuk final. Eric Harrison, Udah, Anthony Schwartz itu ya kali ya? Ya, Anthony Schwartz. Oke, alright. Dan akhirnya ya ketika saya tahu diri saya masuk final, di sana saya percaya sih bahwa gimana ya, sebelum saya berangkat ke kejuaraan dunia memang saya berlatihnya di Amerika sama pelatihnya pelari terbaik dunia dulu, Harry Mara. Dia percaya sih bahwa saya bisa, dan akhirnya ya saya percaya diri bahwa gimana caranya udah nyampe finish saja gitu. Saya fokus ke finish saja pas itu. Dan akhirnya ya takdir berkata lain, ya mungkin Allah sudah mengatur lah segalanya kan. Itu pas lagi lari itu perasaan abang gimana? Deg-degannya luar Ada beban biasa nggak? atau I can do it, saya bisa, atau tenang? Apa yang ada dalam itu kan cuman 10 detik gitu ya, tapi persiapannya kan 10 tahun gitu. Hanya untuk di 10 detik itu pas lagi start itu perasaan kita itu sebagai lari profesional itu kayak gimana ya? Saya pengen tahu tuh. Ada beban nggak sih Bang? Kalau saya sih orangnya pas takutnya itu pas pemanggilan, pas mau masuk lapangan. Kalau udah masuk lapangan udah relax aja saya. Soalnya kita belajar juga yang namanya unifikasi sih, relaksasi gitu tuh kita belajar bahwa udah kalau kita aja pikirin diri sendiri gitu. Jadi pas 3, 2, 1 itu kita sudah tenang itu, abang? Tenang, semuanya tenang. Oh, gitu. Penonton juga tenang. Oh iya, kita sangat tegang. Iya bang. Lalu tadi Bang Lalu misalnya ya gimana caranya membuat beban tadi itu
selain memang tadi biasa gitu ya, kita pasti sebelum mulai deg-degannya minta ampun ya. Begitu kita masuk ke stage-nya, masuk ke panggungnya pasti rasa deg-degan itu berkurang gitu. Cuman ada nggak sih hal lain yang bisa meringankan bebannya Bang Lalu tadi dan justru menjadikannya sebagai motivasi gitu. Padahal tadinya kan aduh pengen menang nih, harus menang, tadinya jadi beban tapi akhirnya jadi motivasi. Ada nggak hal-hal seperti itu? Yang pertama sih memang ada beban sih di dalam diri saya. Cuman ya gimana caranya beban itu hilang dan saya fokus terhadap tujuan sih. Mungkin ada Ya, pernapasan yang teratur atau meditasi sebelumnya, berdoa atau bagaimana tuh cara mungkin Yang paling Memfokuskan diri. mengatur pernapasan gitu, biasanya ada trik-triknya. Itu yang kita pengen belajar dari Abang tuh. Saya sih juga sebenarnya masih belajar. Memang ada juga pelatih dari orang Indonesia. Memang dia pernah belajar ke Jepang. Memang namanya unifikasi lah gitu. Kita seminggu tuh hampir 2 kali, 1 kali lah latihan. Nah di sana kita belajar. Dulu memang saya memang pas walaupun di kejuaraan manapun itu nggak pas dipanggil, pas di start block itu saya selalu tegang memang. Dan akhirnya ketika pelatih itu masuk ke sini, orang Indonesia juga yang ngajarin unifikasi dan akhirnya saya agak berkurang lah tegangnya sih. Kalau boleh tahu, apa yang membuat start block ini menjadi kelemahannya Bang Lalu? Mungkin karena dulu pas saya di PPLP, pas di Mataram, itu saya jarang sekali pakai belajar start block. Saya masuk Platnas kan akhir 2017. Nah di Jakarta ini baru saya belajar start block itu seminggu 2 kali, 3 kali lah. Pertama belajar di Jakarta lah gitu. Di start block itu sangat-sangat penting dalam pengejaran waktu ya. Itu bisa berapa detik tuh hilang waktu kalau misalnya kita keselip atau salah posisi kaki gitu itu berapa persen itu pengaruhnya ya Bang ya? 0, berapa second mungkin. Soalnya juga ini kan sprinter kan harus cepat tuh Bang, apalagi 100 meter. Kalau udah ketinggalan sedikit susah kita ngejarnya Bang. 0, berapa second? 0,0 sekian second yang sangat berarti. 0, ya betul. Baik, nah ini kami juga penasaran nih asal mula sampai terjun ke dunia atletik. Karena tadinya kan malah justru olahraganya sepak bola ya Bang Lalu ya. Kira-kira bisa diceritain nggak ke sahabat Erlangga yang bergabung bersama kita di sini, bagaimana awal mulanya sampai Bang Lalu ini dari sepak bola terus tahu-tahu jadi terjun ke dunia atletik? Apakah ada paksaan dari guru di sekolah atau gimana nih? Memang dulu pas masuk SMP kelas 1, kelas 2 itu memang saya sepak bola. Memang dari kelas 1, kelas 2 itu udah ada namanya Ibu Rosida, guru olahraga. Dia yang selalu ngasih tahu saya, mungkin dari postur kamu, dari gelagak-gelagak kamu itu cocok kamu dilari katanya. Cuman larinya nggak tahu. Akhirnya saya lebih mentingin sepak bola. Kelas 2 SMP itu ada kejuaraan lari juga dan kejuaraan bola. Saya lebih mentingin kejuaraan bola. Dan akhirnya beliaulah cerita tentang memang Rosida ini pelatihnya Sudirman Hadi dulu. Oh begitu. Akhirnya dia ceritalah bahwa Sudirman Hadi ini pernah masuk TV, pernah masuk koran. Kalau di kampung saya udah viral lah yang namanya Sudirman. Itu tahun berapa Bang? Mulai Ibu Rosida bilang, kamu bagusnya di lari nih kayaknya nih. Itu tahun berapa tuh Bang ya? Itu 2014 kalau nggak salah. Abang umur berapa tuh? 14 tahun. 14 tahun. Gak masuk SMP. Lalu kemudian dari Bu Rosida memotivasi gitu sampai Bang Lalu, oke nih aku mau jadi atlet lari aja gitu. Itu tercerahkan bahwa Bu Rosida ini bener nih motivasinya. Itu berapa tahun Bang? 3 tahun. 3 tahun.
Jadi Saya masuk ke dunia atletik agak lebih terlambat ya gitu ya Bang ya? dan itu pun udah kelas 3. Memang saya masuk ke dunia atletik tuh bahwa gara-gara juga nilai saya jelek pas ulangan. Dan akhirnya ketika Bu Rosida ngasih tahu bahwa seandainya kamu ikut atletik, katanya ikut lari, apa namanya, nilai kamu di atas KKM lah gitu katanya. Dan akhirnya saya coba gitu. Akhirnya coba sama sekolah-sekolah yang ada di Lombok. Akhirnya saya yang dipilih gitu. Bang, salah satu cerita yang paling menarik sekaligus mengharukan yang kita semua tahu dan saya ingin memperjelas lagi ya Bang ya, yaitu ketika cerita sepatu. Di mana Abang katanya pinjam uang sama kakak Abang sendiri untuk beli sepatu lari. Itu benar ya Bang ya? Itu memang benar. Dulu kan pas udah saya kelas 3 nih memang. Dari pas saya SMP memang sekolah saya nggak pernah pakai sepatu karena nggak punya sepatu kan. Sekolah Dan tidak pakai sepatu, jadi pakai Iya. sendal. Iya, saya nyeker terus Bang. Kadang nggak pakai sendal. Sekolah nyeker. Iya. Dari Desa Pemenangan ke sekolah itu berapa jauh Bang? Kalau itu kan sekitar 1 kiloan lah. 1 Cuman kadang pakai ojek, kadang jalan sih. Nah terus itu mulailah. Jadi Abang tuh latihan-latihan lari atau apa dari latihan untuk ikut sepak bola atau apa itu nggak pakai sepatu dong? Nggak pakai. Terus gimana tuh ceritanya? Kelas 3 SMP ya, kelas 2, 3 SMP. Oke, saya harus mulai serius nih. Barulah saya beli sepatu. Gitu Bang? Iya, saya memang kan pas udah kelas 3 SMP udah tes ke sana sini dibawa sama Ibu Rosida dan akhirnya saya diminta buat beli sepatu ke kakak saya. Cuman kan pas itu memang kakak saya nggak punya uang. Tunggu berapa bulan lah, tunggu dia gajian. Dan akhirnya setelah gajian udah dibeliin sepatu gitu. Jadi bisa dibilang kakaknya ini kakak perempuan atau kakak laki-laki nih Bang Lalu? Perempuan. Kakak perempuannya Bang Lalu ini adalah salah satu orang yang mendukung kesuksesannya Bang Lalu ya Bang Raja ya. Luar biasa lagi sekali ini di luar tadi Bu Rosida tadi ya. Ternyata peran guru memang sangat besar sekali dalam membentuk prestasi siswa-siswanya. Nah tadi mungkin bisa disebutkan Bang Lalu, ada nggak orang-orang lain di luar tadi, ada Bu Rosida, lalu kakak perempuannya Bang Lalu yang memang mendukung Bang Lalu untuk fokus ke dunia atletik? Memang semua dari keluarga sih memang dulu memang disupport gitu. Cuman ya namanya di kampung juga kan, walaupun berprestasi tingkat ini mungkin dulu nggak dilihat lah gitu kan. Dan akhirnya memang ketika udah saya dipanggil PPLP, di sana juga memang baru pertama kali saya latihan keras yang tahu namanya teknik-teknik lari. Dan di sana memang bahwa latihan lari itu pun saya rasa keras banget lah gitu, apalagi di daerah. Memang di daerah lebih keras latihannya daripada di Jakarta. Apa yang membuat latihan di daerah ini lebih keras daripada di Jakarta, Bang? Itu sih mungkin ya dari pelatihnya, mungkin kan dulu kan kita di apa namanya di daerah mungkin 150 bisa 20 kali, kalau di sini kan bisa 5-6 kali lah. Kalau latihannya itu di mana sih Bang? Atau kalau Lombok kan terkenal dengan pantai ya? Apa kalau dalam khayalan saya, Abang larinya di atas pasir mungkin jadi makanya itu jadi lebih cepat gitu larinya. Katanya itu. Emang latihannya di atas pasir. Begitu Bang? Saya memang dulu latihannya di pantai terus. Kayaknya kita mesti latihannya di atas pasir ya. Cuman sayang lagi PSBB nih, jadi nggak bisa kemana-mana. Tadi saya bilang, kebayang jalan di atas pasir aja berat Panas gitu ya. lagi. Oh, jam berapa Bang? Abang mulai latihan waktu itu? Pagi, biar kita bisa ikutan juga nih latihan. Pagi rutinitasnya gimana, terus sore gimana? Memang kalau di Lombok kan saya paling seringnya latihan di pantai. Cuman saya latihannya siang. Karena sore itu udah rame di pantai. Di kampung saya itu udah rame gitu. Saya latihannya siang. Desa Pemenangan itu ke pantai kan agak jauh ya Bang ya?
Kalau nggak Iya. salah nggak pinggir pantai banget tuh. Abang mesti kesananya naik ojek atau Jalan kan, lari lah gitu. waduh. Berapa lama tuh Bang? Ya palingan sampai 10 menit lah gitu. Kenapa Abang memutuskan larinya di latihannya saya mau latihannya di pinggir pantai aja deh? Apa biar gaya-gayaan aja apa tracknya lebih enak gitu di situ justru meningkatkan kemampuan Abang rasa? Memang orang-orang dulu sih orang-orang tua dulu memang coba kamu lari di pantai katanya kan tanahnya lembur katanya di pantai itu. Seandainya terus kamu lari di tanah yang keras itu memang beda rasanya Bang. Kayak kenceng lah banget larinya. Kalau di pantai kan itu larinya di tanah lembur kan nggak kenceng tuh. Terus kalau udah di tanah yang keras itu kayak kenceng sekali Bang kita lari. Jadi Abang merasakan memang bener abis latihan dari pasir itu langsung begitu masuk di tanah keras Abang malah lebih Enteng. kencang, lebih enteng gitu ya Bang ya? Ringan rasanya Ringan Bang. rasanya Bang ya? Aduh jadi pingin cari pasir nih, pingin ke Bali nih cepet-cepet buat lari-lari ini. Bang Lalu, kan udah ada 4 medali nih ya yang diperoleh ya. Kalau boleh tahu masih adakah nih ke depannya impian Bang Lalu pengen jadi juara apa lagi sih gitu untuk meraih prestasi yang lebih tinggi? Apakah Olimpiade 2021 kah atau gimana nih? Insya Allah kalau target saya di Olimpiade 2024. 2024. 2000. Kami doakan Bang. 2024 berarti bukannya di Jepang ya, the nextnya lagi Iya. ya Bang ya. Kenapa nggak di Jepang? Kalau yang 2021 nih memang kalau dari usia sih memang sekarang usia saya 20 tahun Bang. Kalau matangnya atletik tuh di usia 24 25 Bang. Saya Itu otot udah gimana mungkin udah memang pas lagi matang-matangnya lah pas usia itu. Baru Di tahu. puncaknya gitu ya Bang ya. Mudah-mudahan Puncaknya nanti di usia puncaknya bisa meraih prestasi puncak juga. Doa kami untuk Bang Lalu nih. Saya mau ada pertanyaan puncaknya tadinya di belakang, cuman pas lagi ngomongin ini kita ngomongin lagi yang spesial ini, Bang, apakah akan kita mendengar berita dari Abang the first Indonesian atau ASEAN person yang di bawah 10 detik dalam waktu dekat ini Bang? Insya Allah kalau enggak ya besok mungkin insya Allah doain aja bisa lari di Olimpiade nih. 9,99 detik, the first Indonesian man who will ever do that. Waduh, itu Bang, saya tuh bisa nangis juga dengarnya tuh. Oh, thank you Tuhan. Buat kami yang hanya melihat dari jauh pun itu sangat mengharukan gitu Iya, ya Bang iya Raja Bang. ya. Moga-moga Abang benar-benar sehat selalu deh dari kita. Kita doakan ya Bang. Semoga Bang. Ya, Bang. Juga. Baik Bang Lalu ini kita tadi udah ngobrol juga ya sebelumnya bahwa baru balik nih ya ke pelatnas lagi. Sebelumnya Bang Lalu berlatih di rumah atau berlatih di Lombok di kampung halaman. Kalau boleh tahu nih pola latihannya yang dijalankan selama di kampung halaman itu seperti apa dan beda nggak sih dengan pola latihan yang dijalankan selama di pelatnas, lalu apa kelebihannya, apa kekurangannya, atau memang wah enakan di pelatnas kemana-mana nih dibandingin kalau latihan di kampung halaman. Tadi kan katanya makanannya susah dikontrol dan sebagainya. Bisa cerita nggak kepada kami Bang Lalu? Kalau di Jakarta memang saya latihannya memang disiplin ya. Kalau habis latihan udah pulang istirahat. Kalau memang di Lombok itu kan banyak temen tuh. Banyak yang ngajak ke sana ke sini, pergi ngajak mancing, main layangan lah segala kan. Iya, saya lihat Bang Instagram Abang, saya lihat tuh, kok nggak latihan nih gitu. Saya pingin direct message, Layangan. Bang latihan Bang gitu. Iya. Dan akhirnya memang di Lombok itu ya latihannya nggak semaksimal di Jakarta lah gitu. Bang, kalau di Jakarta kayak gimana tuh pola latihannya? Abang bangun jam berapa? Terus sarapannya apa? Kalau boleh tahu. Terus abis itu ngapain tuh satu harian tuh Bang? Kalau yang full one day practice itu seperti apa sih? Yang atlet Saya Olimpik bangunnya subuh. Jam Subuh kadang kalau memang bangun subuhnya banget saya pergi ke masjid dulu.
Masjid Albina yang di bawah. Dan pulang dari masjid itu saya biasanya sit up, push up dulu lah buat pemanasan lah. Dan jam 6 tuh udah berangkat latihan. Wih. Jam 6 berangkat latihan. Sarapan nggak sebelumnya? Kita memang sarapan sebelum berangkat latihan tuh di hotel disediain roti lah gitu buat Roti. ganjal perut lah. Nasi boleh nggak sebagai sarapan sebelum lari? Boleh sih, cuman nggak usah terlalu banyak bang, ntar muntah program. Kopi. Kita kan selalu kayak saya nih, ke kantor kopi dulu lah 2 liter gitu ya. Kalau abang sebagai pelari yang mesti super kenceng larinya, minum kopi dulu nggak ya? Kalau saya sih nggak minum kopi bang, Sama saya sekali. sukanya teh yang nggak pakai gula. Oh gitu. Kenapa tuh bang? Apa ada yang berbeda dari teh nggak pakai gula ini? Kalau gulanya sih ya jelas, tapi kalau tehnya gitu bang? Memang pas periksa kemarin tes kesehatan gitu memang anjuran dokter sih gitu. Jangan minum Nggak- kopi. Nggak usah minum kopi deh. Oke, itu masuk jam 6. Jam 6 kita udah mulai latihan-latihan. Itu latihan di mana? Di GBK atau di Istora? Di Stadion Madia Stadion Madia. Itu berapa jam tuh bang? 3-4 jam lah latihan. 3-4 jam. Larinya berapa jam? Olahraga pemanasannya berapa jam? Itu gimana tuh? Pertama kan pemanasan tuh sekitar 1 jaman lah. Terus program udah mulai misalnya itu sampai 2 jam lah programnya. Soalnya kan anak buah ibu juga banyak juga atletnya. Atlet-atlet sprinter banyak juga. Habis itu jam 9 istirahat. Balik ke hotel. Pulang, makan, mandi, udah istirahat. Nah, Buat persiapan sore juga latihan. pertanyaan selanjutnya nih, kan 24 jam nggak mungkin dong latihan aja gitu. Tadi kan kalau di kampung halaman main layangan gitu ya. Terus kalau di Jakarta ngapain nih kegiatannya kalau nggak bisa main layangan? Kalau saya tidur, Bagus Wah, sih. emang paling enak sih sebenarnya. Iya. Memang benar sih. Saya baca-baca juga sleeping is the best weapon juga ya. Itu adalah sleeping buat atlet itu adalah senjata untuk persiapan diri untuk besok hari gitu justru. Iya, Bang. Nggak main ke mall gitu misalnya Iya, bang, lalu mungkin. kan deket banget tuh sama mall-mall sekitarnya, Plaza Senayan mungkin. atau ke saya kalau diajak temen tuh kadang-kadang mau saya. Oh, Cuman gitu. kalau pergi sendiri tuh nggak berani saya. Oke, Bang, saya ajak, Bang. Saya siap nemenin Abang. nanti diajak jalan-jalan Iya, sama Bang. Bang Raja ya. Tadi kan juga sudah sempat ada obrolan ke arah sini ya. Gimana dengan kuliahnya nih saat ini? Susah nggak sih bagi waktu antara jadwal pelatnas yang ketat atau jadwal latihan yang ketat dengan waktu harus fokus ke kuliah? Kalau kuliah sih memang pas udah masuk corona nih memang kuliah kan disuruh online tuh. Iya. Dan ya menurut saya juga nggak terbebani lah buat latihan saya. Memang saya lebih fokus ke latihan lah. Tapi kuliah jadi fokus juga nggak nih buat Bang Lalu? Ya mungkin fokus juga palingan berapa persen lah. Nanti cita-citanya mau jadi guru olahraga gitu ya, karena ngambilnya pendidikan Iya. olahraga. Guru olahraga bagi kami semua di Indonesia, Bang. Murid Abang ada Siap. jutaan. Siap, Bang. Baik Bang Ya. Lalu, kita masuk ke topik selanjutnya nih. Kemerdekaan menurut Lalu M. Zohri. Apa sih arti kemerdekaan buat Lalu M. Zohri? Tentunya kan kita saat ini sudah tidak lagi mengokang senjata nih. Ya. Kita semua berjuang dengan cara kita masing-masing tentunya untuk kejayaan Indonesia. Nah, apa sih arti kemerdekaan buat Lalu M. Zohri sendiri? Kemerdekaan menurut saya yaitu ya yang pertama kita harus berterima kasih dan mengenang lah dulu pejuang-pejuang dulu dan akhirnya sekarang kita bebas dari penjajahan sih. Itu sih menurut saya. Kalau buat Bang Lalu sendiri, definisi kemerdekaan buat Bang Lalu bagaimana? Mengingat bagaimana sepak terjangnya, pengalaman Bang Lalu, jatuh bangunnya Ya. sampai bisa jadi atlet besar sekarang Ya, ini. Bang. Itu kan sebuah kemerdekaan sendiri Ya. mungkin ya. Memang saya sih kadang
berpikir bahwa dengan tidak putus asa dan tidak pernah menyerah itu adalah suatu yang sulit memang. Cuman dengan tekad yang kuat, punya mimpi yang kuat dan cita-cita yang kita ingin capai ya itu dari diri kita sendiri sih. Kalau kita mau sukses ya, kalau kita mau kaya ya kerja, kalau mau santai-santai aja ya ya udah gitu doang gitu ya. Itu tergantung dari kita diri sendiri sih. Jadi kemerdekaan itu di saat ini juga bisa artinya kita memerdekakan diri kita dari hambatan-hambatan yang ada dalam diri kita sendiri, begitu ya Bang Lalu ya. Baik nih, sekarang mungkin tadi kan bicara soal nggak mudah menyerah, nggak mudah patah semangat. Ada nggak tips dari Bang Lalu buat teman-teman sahabat Erlangga di seluruh Indonesia nih Bang Lalu, yang mungkin sekarang sedang berjuang meraih mimpinya, menggapai cita-citanya. Ada nggak tips dari Bang Lalu supaya teman-teman nggak mudah menyerah dan selalu semangat? Ya. Mungkin yang pertama ada kata-kata kayaknya. Iya, boleh Bang. Kegagalan hanya akan datang apabila Anda menyerah. Betul. Wow. Kegagalan pasti akan datang. Hanya akan datang kalau kamu menyerah. Dan kalau mau sukses, jangan lupa yang paling penting ibadah, Bang. Kerja keras, yaitu ya jadikanlah doa sebagai kebiasaan, maka kesuksesan akan menjadi kepastian. Luar biasa. Jadikanlah doa sebagai kebiasaan. Maka kesuksesan akan menjadi kepastian. Maka kesuksesan akan, waduh, bijaksana sekali ya Bang ya. Masih muda, hebat tapi sekali, wise banget nih Bang Lalu. Hebat nih. Bang, hebat. Ada lagi Bang mungkin yang mau disampaikan, mungkin kalau bagi runners kayak saya nih Bang, ada pesan-pesan nggak bagi yang baru mulai atau bagi yang udah berumur, mungkin ada pesan-pesan ya runners. Mungkin tetap semangat, itu juga bagus buat diri kita sendiri kan, buat kesehatan, buat segala macam lah dalam diri kita sendiri ya. Tetap semangat lah. Ya. Jangan lupa pakai masker. Jangan lupa. Katanya masker kalau kelamaan lagi lari bisa sesek loh Bang. Itu gimana Bang? Iya, kalau lari kan memang nggak usah pakai masker sih kalau lari. Baik, mungkin, nah ini mungkin pesan lagi nih, mungkin ada pesan dari Bang Lalu gitu buat teman-teman sesama pemuda yang ada di luar sana, pemuda dan pemudi ya, yang ada di luar sana. Bagaimana kalau apa yang harus dilakukan untuk berjuang meraih kemerdekaan? Mungkin saat ini kita memang sama-sama berjuang. Kita harus tetap semangat. Kita jangan sampai menyerah, jangan sampai dianggap lemah. Pokoknya kita harus tetap semangat, kita harus tetap bersatu untuk Indonesia. Amin, semangat. Terima kasih Indonesia banyak. Pasti bisa ya Bang ya. Ya. Nah ini mungkin sesinya Bang Raja nih untuk tanya cepat. Tanya cepat. Quick questions saja nih. Quick questions. Tolong dijawab dengan singkat. Pertanyaannya singkat, dijawabnya singkat aja gitu ya Bang Lalu. Nanti Bang Raja akan tanya, silakan Bang Lalu jawab. Dalam waktu cepat aja Bang ya, biar cepat. Biasanya kalau cepat justru langsung yang refleks yang bener, yang paling berpengaruh tuh sebenarnya. Oke, pertanyaan pertama. Siapa tokoh yang paling menginspirasi Bang Lalu? Bung Karno apa? Wah, Bung Karno. Ada lagi? Udah cukup. Oke, sebutkan 5 atlet idola Lalu. Bang Lalu. Coleman, Ronaldo, Lionel Messi, Usain Bolt, sama Ibrahimovic. Yang pertama tadi siapa Bang? Coleman. Christian Coleman itu sprinter Amerika. Oh, oke. Bagus. Oke. Kompetisi apa yang paling berkesan bagi Bang Lalu? Olimpik, Diamond League. Diamond League itu yang
Ada kejuaraan besar juga lah. Oh, oke. Ya. Oke, lokasi latihan favorit Bang Lalu? Pantai. Oh, waduh. Pantai. Jujur saya pingin sekali Bang. Iya Bang. Terus Lombok, Bang. apa Bang? Lombok ya? Oke, kita ketemu di Lombok kalau gitu bareng-bareng. Wah itu mimpi Bang. 5 tempat paling yang berkesan bagi Bang Lalu. 5 tempat paling berkesan. Pantai, sawah, gunung, terus palingan tempat tidur, Oh iya. sama tengah laut lah. Apa? Tengah laut. Mm-mm. Bang, makanan favorit Abang apa ya? Jadi ini pertanyaan tambahan Bang. Ikan, Ikan ikan ya. kakap merah. Kakap merah. Wah, anak pantai, benar-benar Anak anak pantai. bener ini. Bang ya. Terus saya sebagai orang yang suka lari, ini pertanyaan tambahan sih sebenarnya ya. Kita boleh nggak sih makan nasi sebenarnya, makan nasi? Apa kita biasa kan orang pada diet inilah, diet karbo lah, diet ini, diet nggak makan gula lah. Diet yang paling bagus tuh buat kita sebagai yang berusaha untuk hidup sehat itu apa Bang? Memang ya mungkin dari vitamin, mungkin Bang. Cuman kalau mau diet sih memang kalau makan itu nggak usah terlalu banyak karbohidrat Bang. Kayak nasi kan gitu kan, nggak usah terlalu banyak sih. Padahal makan ikan pakai nasi tuh enak banget loh Bang. Kecap manis. Saya kecap buat nasi. Cabe makan nggak Bang? Hah? Sambel Sambal wajib. ya nggak usah banyak-banyak. Nggak Wah. usah banyak-banyak, ya Bang. Oke, ya. Bang. Ntar kalau kelompok pasti nggak jadi diet Bang. Iya memang itu dia masalahnya Bang. Bang Lalu, mungkin mau tanya sedikit nih ya, tips untuk teman-teman yang pengen jadi sprinter. Kan pasti beda tuh ya sama yang mau Maraton. gitu. Nah, karena kan spesifik sekali sprinter dan Iya, maraton. Kalau mau jadi sprinter ini tipsnya apa sih gitu? Mungkin seperti ada Bu Rosida sampai bisa mengenali, mengidentifikasi kamu kok cocoknya kayaknya di olahraga atletik nih gitu, misalnya seperti itu. Adakah hal yang harus dilakukan? Memang anak-anak sekarang apalagi di Lombok juga itu memang sebenarnya kalau lari sih memang kenceng-kenceng, cuman ya ada kemauan tuh nggak ada di dalam dirinya. Dia lebih memilih bola sih sebenarnya kalau di anak-anak Lombok gitu. Cuman ya kalau memang mau jadi sprinter ya itu juga sekarang di Lombok juga ada sekolahnya, di Jakarta juga ada sekolah atletiknya. Di sana juga kita bisa belajar bahwa ya apa yang kita inginkan ya harus kita pelajari lah. Yang menjadi yang mengesankan juga adalah saya mohon maaf, kita sebagai orang Asia sering mikir, oh kita badan kita kurang tinggi apa. Lalu kita lihat si Usain Bolt, dia punya bisa dibilang kelebihan mungkin dia tingginya 195 atau bagaimana. Nah, bagaimana Bang, kita sebagai mungkin yang nggak setinggi si Usain Bolt bisa menyaingi mereka? Ada juga sprinter yang namanya saya bilang tadi itu Coleman. Itu pendek Bang orangnya. Kayak Subingtian itu juga pendek orangnya. Cuman ya larinya udah kayak apa mungkin gitu. Melayang. Itu sih ya tergantung kita sih Bang. Ntar kalau misalnya kadang-kadang kan kalau orang 2 meter tingginya itu kadang lembek tuh kan Bang. Bukan nyampe duluan ya kalau 2 meter. Jadi ntar kan udah masuk atletik itu udah ada penguatan ototnya segala macam kan. Jadi jangan khawatir kamu tingginya seberapa atau bagaimana, kamu pasti bisa menyaingi siapapun. Begitu Bang ya? Yang penting ada kemauan lah. Ada kemauan, rajin berlatih. Rajin berlatih, ada kemauan. Benar, baik. Terima kasih sekali Bang Lalu. Nah, terakhir nih untuk semua sahabat Erlangga yang lagi nonton, yang tadi sedang berjuang mencapai cita-cita walaupun di masa pandemi gitu ya kan, kita mungkin nggak bisa banyak di luar rumah dan sebagainya. Adakah pesan dari Bang Lalu supaya teman-teman atau sahabat Erlangga ini tetap semangat dalam menggapai cita-citanya? Ya, yang pertama sih tetap semangat tetap semangat menjalankan tugas masing-masing. Yang paling penting apalagi di pandemi COVID ini ya
segala macam pekerjaan di luar kan nggak bisa dilakukan. Dan ya tetap semangat. Mungkin di rumah juga bisa olahraga kan. Dan jangan lupa ibadah. Itu aja sih. Amin. Jadi keterbatasan itu bukan hambatan ya Bang Lalu ya. Gak bisa kemana-mana bukan berarti kita tidak bisa mengerjakan hal-hal baru atau hal-hal yang ingin kita coba. Dan tadi jangan lupa beribadah. Baik, kemudian makasih banget nih. Mungkin gak ya kita bisa berlari seperti Bang Lalu Zohri ini. Luar biasa sekali, mudah-mudahan Bang Lalu latihannya lancar, kemudian juga bisa mencapai prestasi yang dicita-citakan. Dan terima kasih sekali ya Bang Raja dari kami semua di sini. It's a great pleasure, it's a great honor to talk to you and to have you in our show ya Bang ya. Untuk bisa ya kami sangat berterima kasih ada Bang Zohri yang sangat menginspirasi saya dan banyak orang pastinya. Moga-moga Bang Zohri tetap sehat selalu, kami doakan, terus berlatih. Saya kalau saya perlu jadi satpam Abang, saya siap Bang untuk melindungi Abang supaya tercapai goal 9,99 itu Bang. Ya amin Bang, itu benar-benar ya a dream come true for it'll be benar-benar suatu kebanggaan lah buat bangsa kita, bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Amin. Terima kasih Bang. Dari saya terima kasih banyak atas kesempatan Abang di sini. Senang sekali bisa ngobrol sama Bang Lalu ini, sangat inspiratif gitu ya, apalagi buat teman-teman sahabat Erlangga yang ada di seluruh Indonesia, bahwa memang keterbatasan tadi sampai bahkan nggak punya sepatu gitu ya awalnya Bang Raja. Itulah ya. Cerita yang paling benar-benar yang menggerakkan hati saya, benar, wah gila. Tapi itu bukan hambatan loh, bukan untuk tidak hambatan. untuk melahirkan prestasi luar biasa sekali. Iya Bang. Lalu juga memang senang sekali kita bisa ketemu untuk ngobrol, walaupun ketemunya kita nih secara jarak jauh melalui dunia maya dengan keajaiban teknologi gitu ya. Yep. Tapi saya dan juga Bang Raja berharap suatu hari nanti kita bisa bertatap muka langsung tentunya ya Bang Raja ya. Good luck for Olympics ya, persiapan tahun 2021 nanti. Kami siap mendukung Abang, benar-benar dari segala penjuru kami siap dukung. Entah itu doa atau teriak-teriak dari pinggir mana gitu, Abang Zohri gitu. Zohri gitu ya. Lebih senang diteriakin Zohri atau lalu sih Bang? Lalu aja Bang. Oke. Lalu. Oke. Baik, ya. Itu Bang. Kenapa Bang Lalu? Lalui mereka semua biar di depan. Oh, itu maksudnya ya. Saya mau bikin t-shirt tulisannya lalu. Bener, serius. Besok minggu depan saya tulis. Ya, harapan kami tentunya sahabat Erlangga yang di luar sana bisa mendapatkan inspirasi, kemudian juga ilmu yang bermanfaat dari perbincangan kita di hari ini, dan pastinya ini akan menjadi inspirasi untuk kita semua yang ingin memerdekakan diri dan ingin berprestasi demi Indonesia. Amin. Ya, sekian untuk talk show kita kali ini, talk show digital ya Bang Raja ya. Bang. Dan terus saksikan YouTube Erlangga Inspirasi Channel. Jadi nanti ini akan tayang di kanal YouTube Erlangga Inspirasi. Kami punya banyak pembahasan lainnya. Nanti bilangin ya ke teman-temannya, ke fansnya, nonton dong ke kanal YouTube-nya Erlangga Inspirasi. Salam juga untuk Ibu Rosida yang sudah menjadi pembimbing, yang sudah menginspirasi. Thank you Ibu Rosida. Luar biasa sekali buat Ibu Rosida. Mudah-mudahan banyak ya Bang ya guru-guru lain seperti Ibu Rosida yang bisa membimbing siswanya menuju prestasi. Betul sekali. Itu juga sebuah pesan juga buat guru-guru lain, betul. And then guru-guru olahraga ya, untuk men-spot, wah ini anak ini berbakat untuk ini, berbakat, dan mendorongnya itu. Ini pesan bagi kita juga sebagai orang tua, sebagai teman. Wah, ternyata dengan mengencourage atau mendorong seseorang itu hasilnya bisa the world. Iya Bang ya? Betul. Menggapai dunia dalam tanda kutip.
Ya, semoga sahabat Erlangga selalu diberikan kesehatan, kemudian selalu semangat dalam beraktivitas seperti juga tamu kita kali ini, Bang Lalu. Dan nanti kalau memang perlu di rumah aja dulu. Tapi kalau memang harus beraktivitas di luar rumah, jangan lupa untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan ya. Nah, kita semua juga harus yakin bahwa Indonesia pasti bisa melalui ini dan Indonesia pasti bisa bangkit kembali. Terima kasih. Sampai jumpa. Dan Merdeka! merdeka!